Al-A'la bagian kedua. Ayo. أما بعد Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayah, berikan kita taufik, bisa duduk sejenak untuk tajdidul iman, memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menambah iman kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi apa yang kita ambil dari ayat-ayat Allah maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi yang berbahagia ini bagian yang kedua dari suratul A'la, Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi. Kita akan ambil ayat yang ke-14 sampai bagian akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman dan menyebutkan dalam ayat ini annahu qad aflah, telah beruntung, sukses dan tercapai tujuannya dan selamat dari bahaya. Man tazakka, ay man tatahhara, siapa yang membersihkan dirinya dari kekafiran, siapa yang membersihkan dirinya dari kesyirikan, siapa yang membersihkan dirinya dari kemaksiatan, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, melaksanakan syariat-syariatnya,
memperbanyak takwa, membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela, menunaikan zakat hartanya. Karena zakat disebut oleh Allah Azza wa Jalla, zakatul mal, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim sadaqatan, ambil dari harta mereka sedekah, zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dengan zakat itu membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Membersihkan mereka yaitu membersihkan hartanya dari hak-haknya al-fuqara al-masakin. Mensucikan mereka, mensucikan jiwa mereka dari kekikiran dan sifat pelit, kedekut. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti kejujuran iman seorang. Kenapa? Karena kita dicinta harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah Azza wa Jalla. Kalian mencintai harta itu secinta-cintanya. Maka ketika dia berani mengeluarkannya, maka ini adalah bukti keimanannya, dan itu adalah untuk mensucikan dirinya dari sikap pelit, kedekut, dan membersihkan hartanya dari hak-haknya fuqara dan masakin. Zakat harta. Adapun zakatul al-fitr, apa kata Nabi SAW? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath. Tuhratan lis-shaim, pembersih bagi yang berpuasa. Dari apa? Minal lagwi, dari perbuatan lagwi, sia-sia. Warrafath, dan kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata yang mengandung jima' dan semisalnya. Jadi beruntunglah dia, sukseslah dia, tergapai keinginannya, cita-citanya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia pun menyebut Rabbnya, takut kepada Allah Azza wa Jalla, ingat kepada Allah. Ya, dan itu makna dari takwa. Ingat, wa huwa an yudhkara fala yunsa. Diingat Allah Azza wa Jalla, jangan dilupakan. Sebab manusia itu jatuh dalam dosa karena dia lupa. Ya. Orang makan, orang minum siang hari bulan Ramadan lupa. Ya. Jahil. Jadi makna dari takwa, ya, disebutkan oleh para ulama us-salaf, an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Allah itu diingat, jangan dilupakan, disyukuri nikmatnya, jangan diingkari. Maka wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang sukses, yang beruntung adalah orang yang berzikir, menyebut nama Rabbnya, sehingga dia takut ketika ingat Allah Azza wa Jalla. Dia beribadah, dia tauhidkan Allah, dia berdoa kepada Allah, melaksanakan sholat-sholat wajib, melaksanakan sholat-sholat sunnah, dan mengingat Allah di kala sholat, tidak keliling pikirannya, tidak kemana-mana. Karena ingat, ya, tidaklah sholat itu disyariatkan melainkan untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingatku dan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang-orang seperti ini. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Lalu Allah mengatakan, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, tidak mau mensucikan diri, tidak mau menyebut Allah Azza wa Jalla, tidak mau salat, lebih mengutamakan, lebih mengedepankan kehidupan dunia, mengutamakan kelezatannya. Kalian lebih mengutamakan dunia, tidak mau mensucikan diri, tidak mau mengingat Allah Azza wa Jalla, lebih mengutamakan dan mengedepankan kelezatan dunia yang faniyah, yang fana, yang akan hancur sirna. Maka sampai diingatkan oleh Allah, oleh Nabi SAW, aktsiru
min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak untuk mengingat hadimil ladzat, penghancur segala kelezatan. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sahih, dalam Sunan Ibnu Majah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ayul mu'min akyas ya Rasulullah, siapakah orang beriman paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum laha isti'dadan lima ba'dah. Orang yang paling cerdas adalah yaitu orang beriman yang paling banyak mengingat kematian dan memperbanyak persiapan untuk hari kiamat tersebut atau hari kematian tersebut. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik. Dan kehidupan akhirat dialah yang abadi, yang akan tersisa, yang akan tinggal. Bukan yang lain. Hanya dia yang akan diam. Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Negeri akhirat, kehidupan akhirat itu kehidupan yang hakiki jikalau manusia mengetahui. Ya, seandainya kata manusia tahu bahwasanya dia akan pilih akhirat daripada dunia ini. Dan dunia tidak ada harganya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita yang memberikannya harga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya tusawi 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqal kafir syarbata ma." Andai kata dunia ini di sisi Allah Azza wa Jalla sama dengan sayap nyamuk. Siapa yang mau dikasih sayap nyamuk coba? Andai kata dunia ini sama dengan sayap nyamuk, harganya orang kafir tidak akan pernah minum air seteguk air pun tidak bisa. Tapi dunia ini tidak ada harganya sehingga orang kafir puas-puas di dunia ini. Maka sampai Nabi SAW katakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang beriman, surganya orang-orang kafir. Senikmat apapun orang beriman tetap penjara, sesusah apapun orang kafir dia tetap adalah surga. Atau sebaliknya, sesusah apapun ya orang-orang beriman atau orang kafir ini tetap dunia ini adalah bagi mereka suatu kebebasan. Jadi akhirat itu lebih baik, akhirat itu abadi. Dunia ini fani, hancur, hilang. Akhirat yang akan tersisa. Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Negeri akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki jikalau mereka manusia ini mengetahui. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla katakan, kalla bal tuhibbunal ajilah, sekali-kali tidak, kalian mencintai yang segera. Wa tadharunal akhirah, dan senang dan meninggalkan al-akhirah itu. Cinta kepada ajilah dunia, meninggalkan urusan akhirat. Nah, siapa yang ditujukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ucapan ini, dalam ayat ini? Para ulama kita menjelaskan ada dua pendapat. Yang ditujukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya adalah orang-orang kafir yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, senang dengan dunia, cinta dengan dunia, berpaling dari akhirat, meninggalkan beramal untuk akhirat. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya, yang tidak pernah berharap bertemu dengan kami dan ridha dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, tenang dengan dunia, walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka berpaling dari ayat-ayat kami, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, tempat tinggal mereka adalah neraka dikarenakan perbuatan mereka. Ini siapa yang dituju oleh ayatnya adalah orang kafir. Yang kedua, seluruh manusia, maksud ayat ini, mukminnya kah kafirkannya? Ya, apa maksud lebih mengutamakan dunia dari akhirat? Ya, termasuk di dalam at-tawajjuh ila dunya. Semua pikiran kita penuh menghadap keduniaan, mencari manfaatnya, memperhatikannya lebih dari perhatian kita kepada ketaatan.
Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melanikan kalian at-takatsur, memperbanyak harta, anak, istri, jabatan, hatta zurtumul maqabir, itu melalaikan kalian dari ketaatan sampai kalian mampir menziarahi kuburan baru sadar, tapi sadarnya telat. Dan ini yang nampak pada kebanyakan manusia. Ketika dia kerja untuk urusan dunia, dia ulat-ulat sekali. Ya, pagi-pagi sudah bangun. Lebih semangat daripada bangun sholat. Ya. Yang satunya lagi luar biasa semangatnya mengumpulkan harta. Rakus luar biasa, tetapi urusan pahala didorong-dorong tidak mau. Mana buktinya ketika sholat disuruh saf pertama nggak mau. Ayo saja katanya, saya mau cepat ini katanya, subhanallah. Dia di belakang. Padahal apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi." Andai kata manusia ini tahu apa yang ada pada an-nida, azan, was-saffil awal, dan saf pertama, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi, tidak ada caranya untuk bisa menjadi muadzin, tidak ada caranya untuk bisa berdiri di saf pertama kecuali dengan harus mencabut undian. Niscaya orang-orang beriman sanggup untuk diundi supaya bisa menjadi muadzin, supaya bisa berdiri di saf pertama. Subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Demikian. Maka itu sebabnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang hasan, man humani la yashba'an. Ada dua orang yang rakus tidak pernah kenyang. Manhumun fi talabid dunya. Pertama, rakus dalam mencari dunia. Bayangkan setiap hari 8 jam kerja. Tidak pernah mengeluh. Kenapa? Dilihatnya ada warna merah, kertas biru. Apalagi angka-angkanya banyak. Tapi masjid selalu kosong. Artinya kalau bukan musim pandemi ya, kosong terus. Yang setia itu setia, tiang masjid yang setia. Allahu Akbar. Padahal apa? 27 derajat. Belum setiap langkah diangkat, dicatat pahala, diangkat derajatnya. Setiap langkah lagi dihapus dosanya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Pulang pergi dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi memang benar, ya, pepatah, ya, Sasak mengatakan, lisak bon batu neku kita neku sadu, katanya. Ya, ini yang ada di rambutnya anak-anak itu, telurnya kutu itu ditaruh di atas batu hitam. Ya, kalau nggak kelihatan nggak percaya ada telurnya kutu, saking kecilnya. Nah, pahala ini disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya jauh-jauh sebelumnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama kali disebut oleh Allah Azza wa Jalla alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Nah, lihat para sahabat ketika tahu pahala besar itu, mereka kesal, mereka menyesal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang man shalla 'alal janazah falahu qiratun wa man tabi'aha falahu qiratan. Siapa menyolati jenazah dia mendapat 1 gunung, siapa yang ikut mengantarnya dia dapat 2 gunung. Ibnu Umar mengatakan, benarkah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian? Aisyah mengatakan benar, sambil melemparkan kerikil ke tanah masjid. Beliau mengatakan, laqad farratna qararita katsira, sungguh kita telah kehilangan banyak gunung. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, inna hadza la fi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza la fi as-suhufil ula, ay anna hadzal madhkur,
Apa yang tersebut di dalam surat ini, orang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Yang disebut oleh Nabi SAW, manhumani la yashba'an. Ada dua orang yang rakus tidak pernah kenyang. Manhumun fi talabid dunya, rakus dalam mencari dunia. Wa manhumun fi talabil ilm, rakus dalam mencari ilmu. Kita katakan sedikit yang rakus dalam mencari ilmu. Tapi lebih banyak kita ini rakus mencari harta, mencari dunia. Karena itu yang ditabiatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kemudian Allah Azza wa sebutkan juga wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta itu secinta-cintanya. Nah, ini yang tersebut tadi. Orang lebih mengedepankan, mengutamakan kehidupan dunia, meninggalkan akhirat. Dan keumuman yang tertera di dalam surat ini, madhkurun fis suhufil ula, tersebut di dalam lembaran yang pertama, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini bahwasanya kecintaan manusia kepada dunia ini tidak bisa dipungkiri. Namun ingat, orang-orang yang berakal akan memilih yang abadi ketimbang yang sirna. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala berkata, "Lau kanatid dunya min dhahabin yafna." Andai kata dunia ini emas tapi hancur. Wal akhiratu min khazfin, akhirat itu bambu. Yabqa, tapi diam. Maka atau rotan, ya, bambu, rotan. Jadi dunia diibaratkan oleh beliau ibarat emas. Emas, siapa yang tidak tahu emas? Subhanallah. Ya. Siapa yang tidak tahu emas? Baik. Andai kata dunia ini emas, tapi emasnya hilang, sirna. Kemudian akhirat itu khazf. Dia khirqah, kain. Ya. Atau gerabah. Tetapi akan abadi. Maka yang wajib kita mengedepankan kain atau gerabah yang abadi ketimbang emas yang akan hilang. Nah, sekarang bagaimana kalau akhirat itu emas? Dunia ini ibarat kain yang akan lusuh dan hancur. Nah, apa yang telah disebutkan semuanya ini? Inna hadza la fis suhufil ula. Suhuf Ibrahim wa Musa.
Maka apa yang disebutkan dalam ayat ini? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Semuanya tercatat dalam suhufnya, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, ya, yang berjumlah 10 lembaran, 10 lembar, dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam At-Taurat. Dan telah disebutkan bahwasanya lembaran-lembaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu banyak jumlahnya. Dan itu terkumpul di dalam At-Taurat. Nah, sebagian para ulama kita mengatakan lain lembaran-lembaran tersebut, lain pula Taurat itu. Nah, dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, at-targhib fi zakah. Anjuran untuk menunaikan zakat. Karena apa? Zakat itu akan membersihkan jiwa kita dari sikap pelit dan kedekut, kemudian membersihkan harta kita. Kalau kita tidak mau membayar zakat, maka Allah Azza wa Jalla punya cara untuk mengambil harta tersebut. Lihat, setiap pagi turun 2 malaikat. Satunya berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berilah pengganti bagi yang berinfak. Satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah hartanya orang-orang yang tidak mau berinfak. Akan ada jalannya, Allah Azza wa Jalla akan mencabut harta tersebut. Kemudian anjuran untuk berzikir, anjuran untuk salat. Dan amalan ini bisa terkumpul ketika Idul Fitr. Keluar setelah salat subuh menunaikan zakat. Kemudian mendatangi masjid, bertakbir. Kemudian salat. Bahkan sebagian menganggap ayat ini turunnya pada salatul Id. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang kedua, at-tarhib fid dunya, ancaman atau at-tazhid fid dunya. Hendaklah kita zuhud terhadap urusan dunia. Bukan berarti zuhud itu memiskinkan diri, tidak. Tapi gunakanlah dunia ini supaya bermanfaat di akhirat. Kalau tidak ada manfaatnya di akhirat, jangan digunakan. Itu namanya zuhud. Dan anjuran untuk mempersiapkan diri kepada negeri akhirat, menuju negeri akhirat. Karena dunia ini akan hancur lebur, dan akhirat itu yang akan abadi dan akan tinggal terus-menerus. Kemudian poin yang ketiga, tawafuq al-kutub as-samawiyah. Sepakatnya seluruh kitab-kitab langit. Dan ini menjadi bukti bahwasanya kitab-kitab langit itu adalah wahyu Allah Azza wa Jalla. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam. Namun di antara kitab-kitab itu ada yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, ada pula yang tidak dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya mendapatkan penjagaan Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala hanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Adapun Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya itu sudah dirubah. Disebut oleh Allah Azza wa Jalla, yuharrifuna al-kalima amma mawadih. Yahudi itu merubah kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Fawailul lilladzina yaktumuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksubun. Celakalah bagi orang-orang mencatat kitab itu dengan tangan mereka. Mereka yang merubah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebut oleh para ulama kita, ya, kitab itu penjagaannya diserahkan kepada para ulama mereka. Bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Dikatakan kepada ulama-ulama Yahud, ya, mereka itu istuhfidhu, mereka menjaga kitab Allah Azza wa Jalla. Jadi kutub as-samawiyah, kitab-kitab langit itu sepakat. Dan ini bukti bahwasanya dia dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu merupakan kalamullah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla, ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan kalamullah Azza wa Jalla tentunya, ya, qadim an-naw' hadithul ahad, jenisnya qadim, dahulu. Ya. Adapun bentuknya ini baru. Maksudnya apa? Yaitu
Di zaman Nabi Allah Musa, Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Taurat. Di zaman Nabi Allah Isa, Allah berbicara dengan Injil. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Allah berbicara dengan Al-Quranul Karim. Dan inilah dia satu-satunya mukjizat para anbiya yang abadi dan kekal sampai Allah Azza wa Jalla izinkan nanti hari kiamat diangkat, yaitu kitab Allah Azza wa Jalla. Dan ini dia salah satu jawaban kenapa Allah Azza wa Jalla menjaga dan memelihara kitab Allah Azza wa Jalla. Jadi akan benar ketika dikatakan kitab samawi, kitab yang dari langit. Tapi tidak benar ketika dikatakan agama samawi. Karena ingat, agama samawi itu hanya satu, hanya Islam. Yang Allah terangkan, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah Azza wa Jalla adalah agama Islam. Kemudian tanbih, ada satu peringatan. Tidak ada riwayat yang sahih dan tidak ada sunnahnya sama sekali. Ketika surat ini dibaca hari Jumat maupun yang lainnya, diiringi dengan alaihi massalam suhufi Ibrahim wa Musa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya apa yang disebut ini sudah ada lafis suhufil ula pada lembaran-lembaran yang pertama, lembaran-lembaran kitab yang pertama. Lembaran kitab siapa? Kitabnya Nabi Ibrahim dan kitabnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu orang mengatakan, ya alaihi massalam. Tidak ada keterangan riwayat yang mensunnahkan kita, menganjurkan kita menutup dengan alaihi massalam. Semoga apa yang kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat bagi diri kami dan seluruh para pendengar, para pemirsa yang sudah ikut bergabung. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan inilah dia kesempatan kita untuk bertanya jawab pada sesi yang kedua, bisa melalui dialog interaktif, kemudian juga bisa lewat kolom komentar. Baik, kita ambil pertanyaan pertama dari Abu Syatir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh mengeluarkan zakat fitri dari pertengahan bulan Ramadan sebagaimana yang sering kita jumpai di masyarakat? Kita katakan dalam mazhab Syafi'iyah dan yang lainnya diperbolehkan. Namun tentu lebih dekat kepada dalil. Yang wajib kita ikutilah dalil. Bahwasanya dinamakan dia zakatul fitr, zakat dikarenakan Idul Fitr, maka kembali kepada ilahnya atau sebab dinamakannya. Kalau pertengahan Ramadan belum orang Idul Fitr, maka tidak boleh kita berzakat atau mengeluarkan zakat al-fitr. Yang mana dia wajib dengan terbenamnya matahari lebaran, afdalnya setelah sholat subuh sebelum berangkat ke lapangan. Adapun boleh diserahkan kepada amil pemungut zakat sehari atau 2 hari sebagaimana dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Muzakkir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah waktu di mana kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah? Kita katakan bahwasanya ada. Kapan itu? Ketika matahari terbit dengan sengaja sholat di sana, bukan karena ada sebab. Demikian juga waktu terbenam. Demikian juga waktu matahari di atas kepala kita, menyengaja mengintip waktu tersebut, ini tidak diperkenankan di dalam syariat kita. Allah taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ismail Bima. Mau tanya, apakah sah seorang anak yang sudah berkeluarga membayar zakat pada orang tuanya? Kita katakan kalau anak kepada orang tua tidak sah. Karena anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat satu penelpon yang sudah masuk di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Anda mau bertanya, Ustaz? Iya. Anda kan seorang janda, terus nafkah anak juga yang beri saudara-saudara anak. Iya. Lalu anak punya anak putri umur 7 tahun. Iya. Mantan suami anak itu udah nggak bertanggung jawab. Iya. Apakah anak sendiri harus mengeluarkan zakat fitrah untuk anak anak atau
saudara ana yang menafkahi ana yang mengeluarkan zakat fitrah ana. Baik. Baik. Ya, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita katakan bahwasanya semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pengganti yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kita katakan siapa yang bertanggung jawab terhadap anak itu, karena tidak ada yang mau bertanggung jawab, maka otomatis yang paling dekat kepadanya ibunya. Nah, andai kata paman memberikan bantuan, maka kita katakan dia membantu, jazahumullah khair, semoga Allah Azza wa Jalla memberikannya balasan. Ya. Jadi kita katakan siapa yang punya tanggung jawab, pertama bapaknya. Ketika bapak tidak mau bertanggung jawab, maka yang tersisa siapa? Ibunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita ambil pertanyaan berikutnya dari Muzakir bertanya, di rantauan apakah boleh melaksanakan sholat id sama teman yang semajhad di camp untuk menghindari amalan yang bid'ah yang biasa dilakukan oleh jamaah yang lain? Kita katakan tetaplah bersatu, ya, tetapi bagi kita, sunnah kita, bagi yang berbuat bid'ah, dia laksanakan perbuatan bid'ahnya, amruhu ilallah azza wa jalla, urusannya kepada Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mami Hamud bertanya, bagaimana cara mendakwahkan orang tua yang sudah memajang foto di dinding? Pertama, dakwahkan dia dakwah tauhid dulu, jadikan dia cinta kepada tauhid dan sunnah. Maka dengan izin Allah setelah itu, kalau sudah dia terima akidah ini, maka akan mudah untuk diterima yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian dari Abu Abdullah bertanya, bagaimana kalau kita masbuk pada sholat Jumat? Tidak ada masalah, karena keterlambatan yang syar'i bukan sengaja, maka masbuk. Kalau masih tersisa satu, tinggal nambah satu. Tapi kalau sudah masuk dua, ya kita datang setelah tasyahud atau setelah di saat sujud, maka harus berubah menjadi 4, menjadi zuhur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian Ain Mataram bertanya, bolehkah zikir pagi dilakukan selesai makan sahur? Kita sholat 2 rakaat dulu sambil menunggu waktu subuh. Enggak boleh, karena sahur itu belum waktu pagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ahmad Rafiq bertanya, bulan Hijriah apa saja yang tidak boleh dijadikan nama anak? Ini kembali bertanya tentang bulan Hijriyah, ya. Pertama kita katakan nama anak, ambil nama Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling baik. Habbul asma ilallah Abdullah Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaq wa Harith wa Hammam. Yang paling jujur adalah Harith dan Hammam. Ya. Nah, sekarang mana yang tidak pantas dijadikan sebagai nama? Kita katakan, ya, Rabi'ul Awwal bagus, Rabi', ya, Jumada. Tapi kita katakan nama bulan ini bukan nama orang. Ya. Nama sudah ada disebut oleh Nabi SAW. Ya, al-asma itu contoh yang sudah terbaik. Ya. Dan bagaimana dengan nama Muharram? Ya, Muharram, Safar. Kita katakan bahwasanya ini bukan masalah kembali kepada boleh dan tidak, masalah bolehnya boleh, tapi nama-nama bulan ini tidak disyariatkan secara khusus untuk memberikan nama dengan nama-nama tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya sering kedep-depan. Apakah itu dari syaitan? Bagaimana cara menghindarinya? Artinya di saat dia sedang tidur, seperti orang yang tertekan dadanya sehingga susah napas, kita katakan ini dari syaitan. Baca zikir tidur yang sempurna, yang tepat, yang benar, dan
ya, berusaha tidur dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala ala wa alam. Bagaimana pandangan Islam tentang hari ibu? Ini adalah tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena kita berbakti kepada ibu seluruh hari. Karena pintu surga. Sampai Nabi SAW mengingatkan, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa yang paling berhak untuk aku berbuat baik dalam kehidupan dunia ini? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ibumu Rasulullah? Siapa lagi bapakmu? Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana merapikan alis dengan menggunakan alat perapih alis, apa hukumnya? Kita katakan, ya, wanita boleh bersolek tetapi dalam rumahnya. Adapun kalau sampai mencukur alis maka hukumnya haram. La'anallahu an-namisah wal mutanammisah. Allah laknat yang cukur alisnya, cukur ya bulu-bulu yang ada di wajahnya. Ya, tukang cukurnya maupun yang dicukur. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah pajak kendaraan wajib dibayari? Wajib. Dan ini maslahat buat kita. Kita dibuatkan jalan pakai pajak itu. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana bila ada yang berfatwa pada titik yang zona hijau tetap wajib salat berjamaah di masjid? Ya, memang itu fatwanya majelis ulama. Ya, kembali kepada majelisnya ulama. Majelis ulama menetapkan demikian. Ya, kemudian pemerintah daerah juga menetapkan demikian. Ya, silahkan. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah salat berdua dengan anak saja di rumah? Saya ibu dan anak perempuan. Terus bolehkah bacaannya dizaharkan? Boleh, dan diharkan sedikit, tidak ada masalah. Allah ta'ala ala wa alam. Mana lebih afdal berzakat kepada orang menerima sunnah dengan orang miskin sulit menerima sunnah? Tentunya yang menerima sunnah karena dia bertakwa, bertaat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pada saat mandi junub kita buang angin, apakah mandi junub harus diulang? Tidak harus diulang, tapi kalau mau sholat mesti wudhu kembali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada hadis tentang menjarakan bismillah pada Fatihah? Tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih. Yang ada datangnya dari para tabi'in. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kapan waktu yang tepat untuk membaca zikir pagi dan petang? Habis salat subuh dan habis salat maghrib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Atau kalau tidak, habis salat asar sudah boleh untuk zikir petangnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh salat tahajud setelah sahur? Selama belum terbit fajar shadiq boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh berdoa mengangkat tangan selesai sholat tarawih? Kita katakan, ya, selain sholat wajib, boleh kita mengangkat tangan untuk berdoa. Karena habis sholat wajib tidak ada riwayat yang sahih. Namun kadang-kadang boleh. Tapi terus-menerus tidak ada dalilnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni dalam sujud tahiyat akhir? Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari MSTP Samarinda, apakah seseorang yang lebih memilih berniat jadi imam musalla dan menunggu jamaah daripada mencari masjid besar dan menjadi makmum di sana bisa mendapat pahala berjamaah meskipun ternyata tidak mendapatkan jamaah? Cari yang lebih besar dan lebih banyak jamaahnya. Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah salat jenazah di kuburan? Boleh. Sebagaimana dipraktik oleh Rasulullah SAW terhadap wanita yang selalu membersihkan Masjid Nabawi. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah termasuk tatayur, pesimis dengan suara burung dan semisalnya? Kalau kita mempercayai kedutan di mata kiri akan menangis karena akan mendapat kabar buruk. Jelas ini bagian dari tatayur, pesimis, dan ini adalah kesyirikan. Allah ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita memakai baju bekas air liur? Boleh, air liur kita tidak najis, hanya bau saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara kita sholat jenazah bila mayit sudah dikubur? Apa bisa pakai sholat gaib? Kita katakan kalau kita tidak sempat ke sana, boleh sholat gaib. Ya. Namun sholat gaib disyaratkan oleh para ulama kita tidak ada yang menyolatnya sama sekali.
Tapi kalau datang ke kuburnya boleh karena praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Saya mempunyai sepupu perempuan. Apakah suami sepupu saya termasuk mahram saya, Ustaz? Sepupu tidak. Ya, sepupu bukan mahram. Kalau sama-sama perempuan sih tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah membaca doa iftitah dan Al-Fatihah saja dalam salat sunnah rawatib kecuali subuh dan maghrib? Boleh, tetapi pahalanya berkurang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya punya utang puasa yang cukup banyak karena saya sakit. Apakah bisa saya bayar utang puasa dengan fidyah? Tergantung hutangnya. Apakah dia berhutang itu dikarenakan sakit menaun, tidak ada harapan sehat? Kalau tidak ada harapan sehat, bayar fidyah. Tapi kalau sudah sehat, wajib qadha, tidak ada fidyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, kalau kita ingin menghidupkan amalan dengan ibadah, tapi kecapean sambil tidur berzikir, apakah terkadang ketiduran bangun? Bolehkah terkadang ketiduran bangun lagi? Kita katakan, apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Dan Allah Azza wa Jalla, la yukallifullah nafsan illa wus'aha, tidak membebani jiwa itu luar kemampuannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bagaimana hukum bermakmum pada orang yang masbuk? Tidak boleh, tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut oleh Imam Syafi'i. Namun andai kata terjadi, sah insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Benarkah berdosa jika kita lupa hafalan Al-Quran? Iya, kalau disengaja tidak dimurajaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah beristighfar di waktu bangun malam tanpa wudu dan tanpa sholat? Boleh. Ya, maka itu sebabnya keutamaannya tidur itu dalam keadaan wudu dulu. Karena di tengah malam ketika kita terbolak-balik, malaikat selalu mendoakan kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz, saat menyerahkan zakat fitrah, apakah kita harus menyebutkan nama anak atau orang yang kita zakatkan? Tidak perlu, ya, karena itu adalah tanggung jawab kita dengan niat kita. Allah Azza wa Jalla Maha Tahu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana bisa mendapatkan Lailatul Qadar jika suatu negara yang malamnya tidak ada? Urusan Allah Azza wa Jalla. Jangan kita pikirkan diri sendiri. Kita dapat apa tidak? Ya, jangan sampai ya semut di seberang nampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah hadis menyebutkan ditutup Ka'bah termasuk ciri-ciri kiamat? Yang ada itu adalah yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu masa tidak akan didatangi Ka'bah itu untuk berhaji. Ya. Tapi itu apa? Dikarenakan orang-orang jahil akan agama. Bukan karena wabah seperti sekarang ini. Maka hati-hatilah dalam memilih guru dan konten dakwah tersebut. Ingat pesannya tabi'in Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun, ilmu ni agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, tengok dari mana kau mengambil agamamu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika salat tarawih tidak memakai doa iftitah, apakah sah solatnya? Sah, tidak ada masalah. Iftitah sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau suami sepupu itu termasuk mahram. Kalau sepupu saja bukan mahram, apalagi suaminya. Afwan, kalau sepupu laki-laki saja bukan mahram, apalagi suaminya sepupu. Ya, sepupu kita saja, laki dengan perempuan, sepupuan, bukan mahram. Ya, apalagi terhadap sang laki-laki, ya, atau suami begitu. Kalau perempuan sih tetap mahram. Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah saya memberikan zakat fitrah langsung ke tetangga karena ada ayat yang boleh? Tidak ada masalah. Allah ta'ala ala wa alam. Dalam penyerahan dan penerimaan zakat fitrah, apakah ada doa khusus? Tidak ada ijab dan kabulnya. Tetapi yang menerima, dia mengatakan Allahumma salli ala, siapa sebutnya mah? Ala Muhammad, ala Abdullah, ala, misalkan keluarganya Pak Ahmad, ala Ali Pak Ahmad, wahakadha.
Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla yang sudah ikut bergabung di kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Masih ada waktu bagi kita untuk bertanya jawab. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, di akhir zaman Allah mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Kenapa tidak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah mati. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Masih ada waktu kita untuk bertanya jawab. Bolehkah sekeluarga memberikan zakat kepada satu orang saja? Boleh, tidak ada masalah, ya. Hukumnya boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kewajiban istri terputus kepada orang tuanya dan berpindah kepada suaminya? Kita katakan tetap punya kewajiban, tetapi kewajiban terbesar adalah istri itu kepada suaminya, karena surga itu ada pada suaminya. Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah orang gila menerima zakat? Kita katakan kalau dia termasuk fuqara wal masakin, tidak ada masalah. Allah ta'ala ala wa alam. Dalam surat Yusuf yang artinya kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan berbuat syirik. Apa yang berlaku itu sampai hari kiamat? Kita katakan adakah ayat menghapusnya? Dan Ibnu Abbas menafsirkan banyak orang beriman rububiyah tapi syirik dalam uluhiyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Demikian bagi para pemirsa Al-Hikmah FM Banyuwangi dan yang lainnya. Baik, bagaimana tata cara sholat Id di rumah? Tidak ada bedanya dengan di masjid, 2 rakaat. Ya, tanpa ada khutbah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah murajaah tanpa wudu? Boleh. Hukumnya jaiz. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ilmu itu agama, maka hati-hati dalam mengambil ilmu. Apakah itu hadis? Itu adalah ucapannya Muhammad ibn Sirin, tokoh tabi'in yang dibawakan di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Kemudian pertanyaan berikutnya, wanita haid amalan apa untuk menggapai Lailatul Qadar? Banyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian bersedekah, berzikir yang lainnya. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah sah bayar zakat 10 terakhir Ramadan? Tidak sah kalau belum tiba waktunya. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah doa khusus dari orang menerima zakat kepada orang bayar zakat? Ada. Allahumma salli ala, dan sebut namanya. Ala Muhammad, ala fulan, ala fulan. Apakah takol beduk sebelum azan itu bid'ah? Iya, ini adalah dari Filipina. Ya. Bukan dari Islam. Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah membeli tanah yang sudah niat dihibahkan untuk membuat musalla dan uangnya akan diserahkan ke masjid yang sementara diperbaiki? Boleh, tidak ada masalah. Artinya membeli tanah yang sudah diniatkan dihibah untuk membuat musalla. Ya. Jadi tanah ini ya mau dihibahkan, harganya untuk membuat musalla, tidak ada masalah. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian bolehkah mengeluarkan zakat fitrah kepada keluarga sendiri? Itu lebih utama jikalau mereka termasuk fakir miskin. Allah ta'ala ala wa alam. Adakah nabi lain selain Nabi Isa yang diangkat ke langit? Kita katakan hanya disebut Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Adapun yang diangkat kedudukannya tinggi itu Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jam berapa salat Id di rumah tanpa khutbah? Sama, tidak ada bedanya dengan waktu salat Id yang biasa, waktu duha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah Ya'juj wa Ma'juj itu tinggi besar? Tidak. Dia sama seperti orang-orang Mongolia, tidak ada bedanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum apabila lupa membaca Al-Quran setelah membaca surat Fatihah ketika pada sholat dalam posisi rakaat kedua dan pertama? Tidak ada masalah, karena membaca surat setelah Al-Fatihah adalah sunnah bukan wajib. Wallahu ta'ala
lebih baik. Wallahu taala ala wa alam. Dari Samarinda bertanya, saya di Samarinda ingin berzakat dengan keluarga yang di Sulawesi. Apakah boleh Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Jika sesudah sholat Id, apakah boleh melaksanakan sholat sunnah duha? Boleh. Itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Apakah tahlilan itu bid'ah? Membaca la ilaha illallah tidak bid'ah. Tapi membuatkan cara-cara yang tidak diperintahkan dan tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, itulah dia namanya mengada-ada dalam urusan agama. Ya, dikhususkan malam pertama, kedua, ketiga, malam Jumat. Ini tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah uang warisan juga dimasukkan ke dalam zakat? Kita katakan uang warisan, ya, atau harta warisan dan sudah diwarisi oleh anak-anaknya, kalau mencapai nisab, anaknya yang wajib membayar zakat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh membaca Al-Quran tanpa berwudu? Karena ada Ustaz mengatakan bahwa maksud tahir semua adalah muslim. Kita katakan, ya, membaca Al-Quran tanpa wudu boleh, tetapi kurang bagus. Kenapa? Nabi SAW, ya, menjawab salam saja tidak mau ketika dia dalam keadaan tidak bersuci. Tapi masalah bolehnya, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika uang zakat diputar untuk bisnis, apakah untungnya tetap sebagai uang zakat? Saya tidak paham apa uang zakat di sini. Ya, karena harta kita berupa uang itu memang wajib dizakatkan. Ya, berkembang biakannya juga wajib dizakatkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa malam ganjil mulai di malam hari genap puasa dan baiknya sholat tahajud berapa rakaat? Kita katakan mulai dari malam 21 sampai malam 30 dia bisa ganjil dan bisa genap. Maka jangan terlewatkan. Dan kita katakan bahwasanya, ya, sholat tahajud bisa 11, 13, 9, 7, 5, 1. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum arisan? Boleh asal jangan ada siapa yang dapat dia memberikan makanan, maka ini adalah riba jatuhnya seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada doa khusus dari orang menerima zakat? Yang menerima, iya, sudah kita sebutkan, Allahumma salli ala, sebutkan siapa orangnya. Apakah mengeluarkan zakat mal itu hukumnya wajib? Ya, wajib. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambil dari harta mereka sedekah. Itu apa? Zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian tulisannya Abu Bakar. Ya. Hadhihi faridatus sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallati faradaha Allah ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasul dan diwajibkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa batal puasa jika meneteskan obat tetes mata? Tidak batal karena tidak ada orang makan dari jalan mata. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah wanita jadi imam salat Id? Kalau tidak ada laki-laki, hanya dia di rumah itu, boleh. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Apakah panitia zakat dapat juga tersebut? Dapat kalau dia fakir miskin. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, itulah dia para pemirsa yang bisa kita pertanyaan-pertanyaan bisa kita jawab. Kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah itu dari diri saya, dan saya minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik. Allah angkat wabah dan bencana yang menimpa negeri kita dan seluruh kaum muslimin. Dan di sini ada beberapa pertanyaan lagi, kita ambil sedikit kasihan. Ya, apakah boleh kita salat tarawih pakai HP di depan sujud kita supaya bisa membacanya? Boleh. Mushafum dibuka, tidak ada masalah. Kapan waktu yang pas untuk melakukan zakat mal? Kapan tiba waktu wajibnya? Cukup setahun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kadang jadi imam sholat, kadang-kadang kita salah baca ayat salah satu surat selain Al-Fatihah. Hukumnya bagaimana? Insya Allah tetap dapat pahala dan belajar. Saya kira demikian apa yang kita ambil pada kesempatan pagi ini, ya, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik semua, semangat terus dan ikut berbagi semua. Share, ya, kajian-kajian dakwah tauhid dan sunnah supaya dapat bagian menda'a ila huda, orang yang mengajak kepada petunjuk.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.